Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyikan puji-pujian, membaca ayat ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang sopan dan duduk yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita serukan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, kami tak pernah meragukan janji-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita serukan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Katakan tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
bersama-sama kita angkat tangan kita dan serukan. Kau berfirman dan sembuhkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Allah yang telah membebaskan kami dan terus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur memiliki kasih yang luar biasa dari Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Katakan semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, sudah bumi bersorak, Bapa hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, katakan bukti, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Katakan Tuhan ingat, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, sudah bumi bersorak, Bapa hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh katakan pada kiri kanannya, Allah kita adalah Allah yang baik. Haleluya. Amin. Allah kita baik, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak bagi Allah kita, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Mari bersama-sama bertepuk tangan, saudara.
penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari tuliskan haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa. Mari kita bersorak bagi Dia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, turut waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa. Katakan megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Kau guru pertahanan kami ya Tuhan. Siapa namanya saudara? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, juru selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Mari sama-sama kita serukan namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kenapa kami membalas segala kebaikan dalam kehidupan kami.
Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. selamatkan hidupku. Mari bersama-sama kita serukan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh, katakan
berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak satu pun Tuhan yang dapat kami lakukan untuk dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Selain kami boleh menaikkan pujian syukur kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam segala situasi apapun Tuhan, untuk kami tetap mengucap syukur, sebab kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu Engkau memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau nyatakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, berikan urapan, berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Biar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan bagi kami pagi hari ini Tuhan, semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan berikan kami kerendahan hati, senantiasa Tuhan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang di tenda yang ada di luar. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat datang jika ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Jika ada yang baru pertama kali hadir, ada di luar, di dalam. Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya, baik, kita akan doakan saudara kita yang baru pertama kali hadir. Sekaligus juga kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang saya sebutkan namanya, silahkan berdiri untuk kita akan doakan. Edi Yunus, Marcelino, Andres, Leni Angelina, Subtina, Hance Yohanes, Maria Limniati, David Putra Herlamban, Hengki Yones, Delita Pakaya, Lim Kyok Hwa, Mutia Marti Kasari, Sylvia Swiki Mawati, Putri Dewi. Banyak sekali. Puji Tuhan. Ya, silahkan berdiri baik yang di sini maupun dimanapun saudara berada. Ya, baik, puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kehadiran saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, tilik segala apa yang menjadi pergumulan kerinduan hatinya, buka jalan campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan tilik segala keperluan mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Biarlah semuanya Tuhan di dalam pertolongan, kemurahan, pengasihan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus menuntun sampai mencapai seluruh rancangan Allah. Pertolongan perlindungan-Mu dari segala yang jahat atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, singkirkan dari kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan menuntun mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di dalam Matius 25. Kita akan baca bersama karena ayat ini cukup panjang, jadi kita baca bergantian. Saya ayat 31, saudara ayat berikutnya, dan begitu seterusnya bergantian. Jika saudara sudah temukan firman Tuhan, mari kita akan buka
kita akan baca bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Matius 25 mulai ayat 31. Saya bacakan ayat 31. Saudara 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ganti. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nanti. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ganti. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku melanggar, kamu menghubungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Ganti. Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ganti. Dan pada itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ini, kamu telah lakukan untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya nanti. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ganti. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Nanti. Pembacaan berikut Mazmur 40 ayat 5. Kalau kita buku 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Satu lagi pembacaan kita juga di Mazmur 116 ayat 12. 116 ayat 12. Kita baca 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Topik firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sikap iman terhadap kebajikan Tuhan. Rupanya Tuhan sudah atur begitu rupa, tanpa konfirmasi dan koordinasi. Ternyata ujian yang terakhir itu persis seperti apa yang akan dikhotbahkan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, atau topik tentang sikap iman terhadap kebajikan Tuhan, mari kita renungkan terlebih dahulu apa yang sudah kita baca di dalam Matius 25 tadi. Mulai ayat 31 sampai ayat 36 itu perikopnya penghakiman terakhir. Tapi saya tidak akan mengambil konteks tentang penghakiman terakhir. Sebab di dalam pembacaan kita sesungguhnya ada banyak makna-makna kehidupan di dunia ini yang bisa kita pelajari di dalamnya, yang seringkali luput dan ternyata kita tidak duga ada perhitungan pada akhirnya di seberang sana. Apa yang kita baca tadi? Yang kita baca tadi tentang orang-orang, tentang bagaimana Tuhan menyampaikan, ini bukan masalah kambing dengan domba, domba di kanan, kambing di kiri, tetapi adalah kita melihat di sini ada satu penekanan tentang apa yang dilakukan di masa hidup. Gambaran domba dengan kambing itu ungkapan. Bukan benar-benar kambing, benar-benar domba. Itu tidak ada urusan di sorga dengan binatang-binatang tersebut atau hewan-hewan tersebut. Akan tetapi kita melihat bahwa yang dipersoalkan Tuhan itu adalah demikian, bahwa Tuhan berkata, aku lapar kamu tidak kasih, kamu beri kepada domba, aku lapar kamu kasih makan, aku haus kamu kasih minum, aku terindah kamu beri pakaian, aku seorang keluaran engkau menyambut aku sakit engkau melawat aku, dan lain sebagainya, aku dalam penjara engkau bunyi, dan lain sebagainya. Dan kemudian menjawab mereka, kapan kami melihat Tuhan lapar dan kami kasih makan? Kapan kami lihat bahwa Tuhan itu menemukan bahwa Tuhan itu haus dan kami kasih minum? Kapan? Tapi penekanan yang ada di situ dikatakan, apa yang telah engkau perbuat, kerjakan terhadap seorang yang paling hina, engkau telah melakukannya kepadaku. Perhatikan ya. Ini yang seringkali luput dari hidup kita. Kita hidup di dunia. Kita beraktivitas di dunia. Sebagai orang percaya, kita juga ada aktivitas-aktivitas dari kehidupan rohani kita. Tetapi seringkali ini kita luput. Kita tidak memahami bahwa ada apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai orang percaya, itu ada hitung-hitungannya dengan Tuhan. Ya. Kalau dikatakan secara gamblang, Tuhan mengetahui, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan sangat meneliti, sangat teliti dengan apa yang kita kerjakan. Kita tidak bisa berbuat langsung apapun kepada Tuhan. Nanti dari sini kita akan pahami sikap iman terhadap kebajikan Tuhan. Dari pemahaman kita di sini kita akan memahami bagaimana kita berperilaku hidup di dunia sebagai orang percaya. Apakah kita hanya menikmati segala apa yang baik dan segala kebajikan Tuhan atas hidup kita? Nah, saudara, sebaliknya Tuhan berkata, aku lapar, kamu tidak kasih makan. Aku haus, kamu tidak kasih minum. Ini kepada yang sebelah kiri.
Aku dalam penjara, engkau tidak melawan aku sakit dan lain sebagainya. Dan terus yang sebelah kiri berkata, kapan kami tidak lakukan itu? Nah, kapan kami tidak lakukan itu? Artinya dia merasa dia sudah lakukan. Dan Tuhan berkata, apa yang kamu tidak lakukan dalam yang paling hina itu juga kamu tidak lakukan bagiku. Jadi saudara, mari kita memahami keberadaan kita sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia. Bagaimana sikap iman kita yang sedang kita jalani, yang bisa menghasilkan tindakan iman dari iman yang kita miliki terhadap perilaku hidup kita sehari-hari di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan kan tidak kelihatan. Terus kalau memang Tuhan tidak kelihatan, dia adalah roh adanya, jadi cukup saja aktivitas roh kita. Apakah demikian? Cukup kita membina saja rohani kita, sehingga kita memahami, sering yang ditekankan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Benar, persekutuan pribadi dengan Tuhan ini ketika kita sedang doa di dalam kamar sendiri, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan secara pribadi, itu persekutuan pribadi dalam firman-Nya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan adalah komunikasi kita dengan Tuhan ketika kita menyembah Dia dalam bahasa roh, tapi itu untuk kepentingan roh kita. Sedangkan kita hidup ini, roh itu menghidupkan kita sehingga kita bisa melakukan interaksi dan kehidupan kita dan gerak hidup kita secara tubuh manusia yang bergerak dan bekerja dan melakukan sesuatu. Itu apa yang akan kita buat dari iman yang kita miliki. Nah, nanti saya berikan dulu gambaran, nanti kita akan memahami lebih dalam. Nah, mari kita pahami. Sedangkan yang dipersoalkan Tuhan, yang dipersoalkan tadi yang kita baca dalam Matius 25, apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat terhadap yang paling hina ini, maka itu kamu sudah melakukannya kepadaku. Dan kalau kamu tidak perbuat kepada orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya kepadaku. Dalam arti kata pemahaman kita, melakukan sesuatu secara langsung kepada Tuhan, ya jelas nggak bisa dalam wujud-wujud lahiriah. Selain daripada persekutuan kita secara pribadi, roh kita menyatu dengan roh Tuhan pada saat kita memuji, menyembah dan beribadah kepadanya. Tapi dalam kehidupan hari-hari, kita berlelah untuk segala macam urusan dan untuk segala macam pekerjaan dan perbuatan. Terus dalam kehidupan nyata ini, apa perbuatan, kalau saya pakai bahasa rohani saya, apa perbuatan iman yang sudah kita lakukan kepada Tuhan dalam kehidupan nyata? Sebab tadi bicara soal aku lapar kamu kasih makan, aku haus kamu kasih minum, aku telanjang kamu kasih pakaian. Itu semua kan real. Itu adalah hal-hal yang dikerjakan di dunia, kemudian yang akan dipersoalkan di sana, yang akan dipertanyakan di sana. Jadi di sini kita bisa memahami Tuhan tidak bisa kita tidak bisa berbuat secara langsung yang kita tidak lihat. Selain kita hanya bisa bersekutu secara roh. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa kehidupan kita sebagai seorang percaya yang adalah juga manusia lahiriah, manusia jasmani ini, apa yang kita perbuat untuk Dia? Apa yang kita perbuat untuk Dia? Dan ketika kita berbuat untuk Dia, itu berarti apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita di dunia ini dalam bentuk real untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia bilang Dia lapar, Dia bilang Dia haus,
Dia bilang dia telanjang. Dia bilang di dalam penjara. Apakah memang secara real bentuknya Tuhan yang Maha Kuasa itu lapar? Itu kan bahasa ungkapan, tapi dalam bentuk real, dalam kehidupan nyata yang dialami oleh manusia. Mari kita renungkan. Atau oleh orang yang Tuhan kategorikan harus kita lakukan. Nah, disinilah masalahnya. Dan kemudian yang sebelah kiri ini dengan kapan kami tidak lakukan, kami sudah lakukan. Itu kesimpulan dari percakapan itu. Sejak kapan Tuhan lapar kami tidak kasih makan? Sejak kapan Tuhan haus kami tidak kasih minum? Kami kasih kok. Nah, ini dia. Mari kita renungkan. Kalau yang satu merasa Tuhan yang bagian kanan, Tuhan menilai mereka ini sudah berbuat banyak kepada aku. Tapi mereka merasa kami tidak melakukan itu. Yang satu dalam penilaian Tuhan, yang pihak kiri yang dalam penilaian Tuhan, mereka ini tidak bikin apa-apa. Tapi mereka sendiri menganggap kami sudah bikin banyak hal. Nah, disinilah tantangan bagi kita. Nah, saudara, mari kita memahami. Bicara soal ini atau merenungkan hal ini, itu kembali kepada keberadaan kita masing-masing secara pribadi. Ya. Sebagai orang percaya, kapan kita bisa seperti yang di bahagian kanan itu? Ketika kita memahami, atau sejauh mana kita dapat memahami kebajikan Tuhan. Saudara tahu, kalau kita baca ayat ini, kalau kita salah paham, kita hanya bisa menghakimi. Tapi mari saya jelaskan tanpa menghakimi. Kenapa yang di sebelah kiri lebih banyak berbuat, tapi Tuhan tidak angkat? Dia berbuat loh, bukan tidak berbuat. Dan dia berbuat, dianggap dia sudah berbuat untuk Tuhan, padahal tidak. Ya. Kenapa, saudara? Mereka berbuat, makanya katakan kapan Tuhan lapar kami tidak kasih makan, kapan Tuhan haus kami tidak kasih minum, kapan Tuhan telanjang dalam penjara kami tidak kunjungi, dan kapan Tuhan tidak ada pakaian kami tidak kasih pakai. Berarti mereka berbuat. Cuma di dalam penilaian Tuhan, mereka tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Nah ini, saudara, mari kita renungkan. Ini tidak beda dengan kehidupan orang percaya di dunia ini dan kehidupan orang yang non percaya. Segala sesuatu yang dilakukan bukan dengan iman atau dilakukan oleh orang yang bukan di dalam iman kepada Kristus, itu tidak pernah diperhitungkan sebagai apapun. Kenapa? Karena bukan perbuatan baik yang membawa kita selamat masuk surga, tetapi adalah kasih karunia, anugerah. Tapi anehnya, mereka ini perbuatan baiknya di dunia lebih banyak. Seharusnya orang-orang yang beriman itu kepada Kristus lebih nampak perbuatan-perbuatan imannya. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah menikmati kebajikan Tuhan. Apa yang kita baca dalam Mazmur tadi? Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, di dalam Mazmur 40 ayat 5 tadi, mari kita baca sekali lagi.
Apakah seperti ini hati kita? Dan kenapa perbuatan-perbuatan dari iman kita itu kayaknya tidak nampak? Dan kayaknya perbuatan-perbuatan iman kita itu lebih nampak kepada kegiatan-kegiatan rohani, tapi tidak nampak dalam bentuk wujud pelayanan-pelayanan holistik. Apa itu holistik? Kebutuhan manusia seutuhnya yang terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Mari kita baca ulang 40 ayat 5, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Perjalanan rancangan Allah, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini kemudian dijadikan bahasa mimbar oleh orang-orang yang suka bersaksi. Sampai artis-artis pun yang belum jelas dia punya kehidupan baru sudah dikasih naik mimbar bersaksi. Habis itu bacere. Heran ini gereja, murah sekali mimbarnya. Apa ini yang maksudnya? Ini kalimat saya dikatakan, saudara-saudara, luar biasa Tuhan punya kebaikan. Kalau saya mau ceritakan tidak selesai 1 minggu. Kalau saya duduk di bawah saya akan menjawab, silakan kita kasihkan Nabi sampai 1 minggu bicara. Dia pingsan di situ. Ini bahasa-bahasa terlalu ini namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya plastik bahasa. Tidak usah bilang seperti itu. Nampakkan saja dalam kehidupan hari-hari bahwa memang benar sebagai orang yang sudah menikmati kebajikan Tuhan itu bagaimana. Memang ini kebenaran bahwa kebajikan Tuhan tidak bisa dihitung. Tapi kalau dikatakan, ya, Mazmur berkata, banyaklah, banyak sekali, ya, yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Berarti Tuhan ada punya rancangan atas tiap-tiap pribadi, dan itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan di dalam kita menjalani hidup kita sampai mencapai kepada rancangan Allah, sepanjang perjalanan hidup ini penuh melimpah dengan kebajikan-kebajikan Tuhan sampai tak terhitung lagi. Aku tidak dapat menghitungnya karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, tak terhitung, tak terhingga. Terus kalau kita sudah tahu tak terhitung, tak terhingga, sampai kita bisa katakan dengan mulut kita, bahkan kita bisa nyanyikan dengan suatu pujian. Terus apa kesannya? Apa maknanya bagi kita? Apa hasil daripada menemukan kebajikan Tuhan yang begitu rupa? Apa? Mazmur menjawab dalam 116 ayat 12 tadi. 116 ayat 12 Mazmur, kita baca sama-sama. 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Apa? Separuh? Seperempat? Segala kebajikan Tuhan. Berarti tidak boleh ada satu yang tidak kita responi. Memang kita tidak bisa balas, karena kita tahu bahwa kebajikan Tuhan itu bukan hanya dari sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kemudian putus asa diberi pengharapan. Bukan, ini masalah kebinasaan dan keselamatan hidup yang kekal. Ini masalah penghukuman dan kebinasaan. Tapi oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menyerahkan nyawa,
sebagai bukti daripada kasih Allah. Bukti, karena kasih cinta selalu ada pembuktian. Ini yang kita alami. Yang kita alami ini bukan hanya dari tidak ada, ya, dari miskin kemudian diberkati jadi berlimpah, dari susah kemudian diberkati dirubah menjadi senang. Bukan hanya itu. Kenapa saya katakan bukan kita tidak hargai itu, tapi itu semua akan kita tinggalkan di dunia. Segala apapun bentuknya yang terjadi di dunia akan kita tinggalkan. Dan betapa hancurnya ketika sudah tinggalkan di dunia, di akhirat juga binasa. Ini kan sesuatu hal yang sangat mengerikan. Nah, jadi sejauh mana, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Bagaimana? Saudara tahu, kalau kita hanya baca sepintas, cuma bagaimana. Tetapi ini kalau saya katakan secara apa? Ya, secara gangguan tanda kutip, ini yang selalu mengganggu tanda kutip kehidupan pemazmur, pemikirannya. Bagaimana? Di masa-masa lampau orang masih mengenal pepatah ini. Utang uang bisa dibayar, utang budi tidak bisa dibayar. Tapi dengan perkembangan zaman, budi sudah tidak diperhitungkan. Kita akan menemukan orang-orang yang makan budi tapi tidak tahu budi. Mereka merasa tidak pernah hutang budi. Ini dunia sama zaman sekarang. Itu sudah tidak lagi. Tapi dalam kehidupan orang-orang yang berada dalam satu pertumbuhan yang dididik dengan didikan budi pekerti, itu sangat tertancap dan tidak bisa dilupakan. Seorang keluarga pernah mengisahkan bagaimana dia berhutang budi kepada iparnya. Kenapa? Waktu dia masa susah dan iparnya orang yang berkecukupan, sudah dia itu yang membiayai untuk dapat minum susu dia punya anak, dan dia tidak bisa lupakan itu. Jadi ini merupakan, kalau mau diistilahkan gangguan, sampai bukan gangguan, tapi itu yang terus tertanam, itu yang terus tertancap. Apa yang Tuhan Allah sudah lakukan kepada pemazmur, itu yang terus tertancap. Bagaimana ini kita mau balas? Bagaimana ini kita mau balas? Bagaimana? Tapi sekarang ini sudah mulai lenyap dalam kehidupan manusia, sehingga filia saja. Kasih filia yang saya sering katakan, onde-onde dibalas panada, semula hilang. So kasih onde-onde, panada tidak pernah muncul. Ini dunia sekarang macam begitu. Kalau dulu orang hidup itu, rasanya bagaimana ya? Apa sebab kita juga tahu keadaan dunia, kenapa sampai bisa berubah? Ini yang tertancap di dalam hati dan pikiran daripada pemazmur. Terus pertanyaannya, sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, apa yang tertancap di dalam hati kita, di dalam iman kita? Apa yang tertancap? Apa yang tertinggal di sini? Apalagi kita katakan kita sudah terima Yesus di hati kita. Apa? Terjemahan lama berkata begini. Ya, saya bacakan terjemahan lama dari Mazmur ini. Mazmur 116 ayat 12. Terjemahan lamanya berkata begini.
apakah dapat kupersembahkan kepada Tuhan, akan membalas segala kebajikannya akan datang. Apakah yang dapat kupersembahkan? Karena memang itu harus bahasa seperti itu. Kalau ada dikata bagaimana aku akan membalas kepada Tuhan, bisa saja setelah dia melakukan dia bangkit seperti yang sebelah kiri. Kapan Tuhan lapar kami tidak kasih makan, kapan Tuhan haus kami tidak kasih minum. Tapi kalau sesuatu yang dipersembahkan itu sakral, berarti dipersembahkan kepada yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan itu juga yang tertancap. Apa yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan akan membalas segala kebajikannya akan daku. Memang tidak, apapun yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang sudah lakukan. Tapi bukan berarti di hati ini tidak ada niat sama sekali, tidak ada sesuatu yang tercantum sedikit pun tentang kasih Tuhan. Kasih Kristus itu yang harus tertancap di hati kita. Itu yang harus ada. Ya. Kebajikan Tuhan. Kita boleh berbahasa mimbar, oh ini semua anugerah Allah. Tetapi wujudnya apa? Apa yang akan kupersembahkan kepada Tuhan? Ini yang selalu dia pikirkan. Ini yang selalu muncul. Apa? Karena terlalu banyak kebajikan Tuhan. Apa ini? Apa yang akan kupersembahkan? Dari sikapnya, dari pemahaman kebajikan Tuhan, dia menghasilkan sikap iman sehingga harus melakukan tindakan iman. Ini yang akan kulakukan. Nah, jangan lupa, ini bukan soal tambah jam doa, itu lain. Ini bukan soal tambah jam hari puasa, bukan. Itu adalah hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Itu adalah perbuatan iman saudara secara pribadi dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang Tuhan bicara ini kehidupan di dunia dengan kehidupan bergereja, berjemaat dalam kehidupan hari-hari dan juga kepada keluarga dan masyarakat. Apa yang kita lakukan untuk membalas kebajikan Tuhan kepada kita? Ini yang perlu kita pahami. Kalau tidak, perbuatan-perbuatan nyata dari kelompok ataupun juga yang di sebelah kiri itu akan berbuat lebih banyak dan kasihan karena tidak pernah diperhitungkan. Sedangkan kita sudah tahu apa saja yang kita perbuat itu Tuhan memberkati, Tuhan melakukan dan sebagai karya kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan itu semuanya tidak sia-sia. Terus apa yang kita mau? Oh, saya mau hidup lebih dekat dengan Tuhan. Itu urusan pribadi, tidak ada urusan itu, tidak masuk dalam konteks ini. Oh, saya mau lebih rajin lagi ibadah, tidak ada urusan itu. Tuhan mau hal nyata real di dunia ini bentuknya, karena dipersembahkan kepada Tuhan ini di dunia, bukan dipersembahkan kepada Tuhan di akhirat. Ini bukan sama dengan meja sembahyang, ada segala macam buah dan segala macam, ada babi samseng, ada ayam samseng dan lain sebagainya. Bukan. Ini bukan meja sembahyang. Ini kepada Tuhan di dunia secara real, di dalam ruang lingkup apa yang Tuhan sudah siapkan, baik di rumah, baik keluarga maupun di masyarakat, di gereja. Karena Tuhan katakan, apa yang kamu perbuat kepada yang paling hina ini, itu kamu perbuat kepada nyata ini di dunia. Nah, saudara, makanya kita lihat di sini apa yang pemazmur lakukan. Ayat 13 dan ayat 14.
Ayat 13 dari Mazmur 116. Ya. Kita baca 2-3. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. 3, lanjut. Akan membayar natsarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di mana ini? Akhirat. Di hadapan seluruh umatnya di mana? Di dunia. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Sudah tahu? Ingat ya, saya ingatkan. Mulai dari remaja sampai orang tua lansia, jangan pernah menyanyiakan anugerah Allah dengan menganggap ringan keselamatan itu. Segala sesuatu saudara boleh cari di dunia melalui kerja keras. Minggu lalu sudah kita bahas tentang kerja keras. Tapi semua akan kita tinggalkan. Keselamatan tidak dapat dengan cara apapun selain anugerah Allah. Jadi jangan pernah remehkan keselamatan saudara. Iman di dalam Yesus Kristus yang satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan tidak masuk dalam penghukuman, tetapi hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Jangan karena cowok tiba-tiba itu sudah berubah menjadi lain. Jangan karena cewek tiba-tiba sudah berubah menjadi lain. Aku mengangkat piala keselamatan. Itu untuk muda-mudi. Tapi untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pelihara dan jaga dan tinggikan ini keselamatan yang sudah kita peroleh, yang tak ternilai, tak terhingga harga, tak terhingga nilainya, luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan cara apapun, karena tidak ada keselamatan selain hanya yang ada dalam Yesus Kristus. Jangan remehkan. Mungkin saudara kata, oh tidak, saya tidak pindah kepercayaan. Tapi jangan lupa, cara hidup kita sehari-hari di dunia ini akan menunjukkan apakah kita sudah tinggalkan iman atau tidak. Itu perlu menjadi perhatian. Olehnya mengapa pemazmur selalu berkata, bagaimana akan kubalas, atau apakah yang akan kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikan yang akan datang. Mari kita kembalikan ini kepada diri kita. Saudara sudah berbuat apa untuk Tuhan? Sudah apa yang sudah dipersembahkan? Tidak bicara persepuluhan, tidak bicara kolektif. Kalau kita bicara persembahan, tetapi apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan dari kehidupan yang sudah kita tebusi, dari kehidupan yang sudah ditebusi, ini yang perlu kita renungkan. Ada kalanya kita menemukan orang percaya dalam masa remaja bukan luar biasa aktifnya melayani Tuhan. Ada sebagian kita menemukan waktu kaum muda luar biasa. Waktu di kami begitu sudah mulai berusia, kita sudah bisa bikin apa-apa di pensiun, kan di kantor kasih pensiun kita seperti kita. Nggak bisa saudara, kita masih hidup di dunia, masih banyak yang dapat kita lakukan, masih banyak yang bisa kita perbuat. Nah, olehnya mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus memahami akan hal tersebut. Ya. 1 Korintus 15 ayat 9 ayat 10. 2, 3. Ya. 9 dulu ya. Jangan tutup 9 ayat 9 dulu. Apa yang Paulus temukan atas dirinya setelah dia menerima kasih karunia Allah? Dia menemukan dirinya siapa? Pertanyaannya, sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, apakah kasih karunia Allah yang sudah kita peroleh
telah menolong kita menemukan diri kita siapa? Dari sini mulainya. Kalau kita kasih karunia Allah yang kita peroleh kita tidak dapat menemukan diri kita siapa, maka tidaklah heran ketika kita tidak dapat memahami akan kebajikan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Kita baca ayat yang ke-9. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Kenapa? Karena dia tahu siapa dia. Penganiaya jemaat. Mungkin saudara berkata, ya, saya bukan penganiaya jemaat, saya tidak pencuri, saya bukan orang jahat. Tapi yang jelas kita semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Ini dia temukan dirinya setelah dia menerima kasih karunia Allah. Bahwa kasih karunia Allah itu adalah pengampunan, pengudusan oleh darah Yesus Kristus, menerima hidup yang kekal, menerima secara pribadi Kristus dalam hidup. Terus apa hasilnya? Apa responnya? Apa respon kita? Masuk gereja setiap hari kebaktian. Oh, itu terlalu jauh dari nilainya. Apa yang dikatakan ayat 10? Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini ayat sepertinya sudah kita baca minggu lalu. Paulus juga bekerja keras. Nah, sekarang kita konteksnya lain. Mari kita lihat. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Dan kasih karunia ini yang menyertai dia, inilah yang bekerja bergerak begitu rupa, membawa dia menyadari luar biasa. Ia telah diselamatkan, ia telah diampuni, ia telah dikuduskan, dia sudah menjadi perjalanan menjadi rasul. Dan itu hasilnya, hasil dari pemahaman ini, hasil daripada sikap iman ini, menghasilkan tindakan-tindakan iman dalam bentuk nyata, yaitu bekerja lebih keras daripada mereka semua. Artinya ada bentuk wujud-wujud yang dia kerjakan di dalam dirinya sebagai seorang percaya, sebagai seorang rasul, yaitu melayani Tuhan luar biasa. Kita tidak bisa melakukan apapun secara langsung kepada Tuhan selain melalui kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, juga selain melalui pelayanan kita. Dan kalau kita pribadi mungkin hanya ya pribadi kan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang apa yang dapat kita perbuat untuk Tuhan lewat pelayanan, oh banyaknya, luar biasa. Sebuah gereja yang hidup dan sebuah gereja yang bergerak dalam rancangan Allah, dalam visi Allah, itu luar biasa luasnya. Ini pelayanan. Luasnya tempat untuk kita bisa berbuat banyak, berbuat ini. Kenapa? Melalui kedahsyatan kasih karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan. Saya kasih contoh, ya, supaya dapat membedakan mana itu persekutuan pribadi dengan Tuhan
Karena ada pengkhotbah, ada pengajaran seperti ini. Pengajaran itu tidak salah, tetapi kalau tidak dijelaskan itu bahaya. Ada topik pengajaran dengan topiknya begini: melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian mengecam orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu bahasa Biblia selalu katakan banyak orang hanya malah melayani pekerjaan Tuhan tapi tidak melayani Tuhan. Padahal maksudnya jangan cuma sibuk pelayanan pekerjaan Tuhan tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tapi jangan mengecam orang yang sudah lelah-lelah, capek-capek bekerja untuk Tuhan, kemudian dianggap bahwa itu lebih tidak terlalu bernilai. Nah, bayangkan kalau ini kursi tidak diatur, berarti kita duduk di lantai. Atau masing-masing mungkin bagus juga seperti saudara sepupu kita, masing-masing dibawa dari tikar. Mungkin besok-besok perlu begitu. Supaya habis itu segulung sendiri, bawa pulang sendiri. Tidak ada ongkos. Jadi kita perlu juga bijak. Masalah persekutuan pribadi memang perlu orang diingatkan. Tapi kita juga tidak pernah tahu hubungan pribadi seseorang itu beda-beda caranya. Dan yang bisa menilai itu cuma Tuhan. Masa dia bilang melapor, Om, kita mau berdoa dulu ya. Masuk doa. Om, sudah selesai kita berdoa. Catat, berapa jam, berapa menit. Itu pribadi. Tidak ada yang bisa tahu. Di dalam kamar doa pun kita tidak tahu dia tak tidur atau berdoa. Karena kalangan kita itu kan paling gampang tak tidur. Karena dia penyambahan ini. Saya juga tidak tahu kenapa orang penyembahan di kalangan kita lebih banyak ya suara nyamuk. Tambah suara. Terus baru dia punya irama, baru dia punya suara, bukan karena speaker. Jadi itu urusan pribadi orang, jangan biasakan urus orang lain punya urusan. Tapi yang real ini, yang real. Jadi saudara, bagaimana kita bisa berbuat apa yang akan aku perbuat? Bagaimana aku akan membalas segala kebajikan Tuhan? Ya sudah ini. Makanya Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka. Karena rupanya dia mahal, lalu kita orang hina kasihan gini. Tidak layak penganiaya jemaat. Kok sekarang dipanggil rasul? Tidak layak jadi rasul. Dia sadar siapa dirinya. Mari kita menyadari akan diri kita yang seharusnya binasa tapi ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itu yang Paulus lakukan karena dia memahami. Makanya kenapa Paulus juga menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus 6 ayat 7. Efesus 6 ayat 7. Sudah, kita baca 2, 3. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Karena cara itu tidak ada cara lain. Di luar dari persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, yang dapat kita lakukan untuk berbuat untuk Tuhan, ya berbuat sesuai di bidang-bidang pelayanan itu. Nah, makanya kita perlu memahami ini. Persembahkan semua apa yang ingin saudara persembahkan dalam bentuk apapun melalui kepercayaan pelayanan yang diberikan kepada saudara, karena disitulah untuk kita bisa berbuat untuk Tuhan. 1 Korintus 15:58. 1 Korintus 15 ayat 58.
Ada terjemahan lama di situ, bro? Oh, tidak punya. Lengkapi nanti ya. Perlu. Ya, kita punya bro, tidak punya terjemahan lama. Siapa tahu ses ada. Ya, 1 Korintus. Boleh juga yang Alkitab 1. Oke, 1 Korintus 15 dan 58. Boleh, tampilkan saja. Oke, baca. 2, 3. Nah, ini yang saya katakan dulu sudah pernah saya luruskan, tapi saya harus luruskan lagi setiap kali ini ayat dibaca. Kalimat induknya sudah benar terjemahannya. Anak kalimat mulai dari sebab kamu tahu, ini yang tidak dapat terjemahan. Ya, kalau dia tidak pakai kata persekutuan, maka itu berarti menyambung kalimat yang di atas dan terjemahannya tidak keliru. Tapi karena ditambah dengan persekutuan, sedangkan dalam bahasa asing dan bahasa asing tidak ada itu, maka akhirnya orang punya pemahaman jadi berubah. Persekutuan dengan Tuhan, ya lagi-lagi persekutuan pribadi. Berdoa, baca Alkitab, puasa, malam suntuk, dan lain sebagainya. Padahal ayat sebenarnya berkata bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan kita selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jeripayamu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Bukan persekutuanmu. Persekutuan itu adalah hal pribadi. Pekerjaan Tuhan adalah melakukan perbuatan dalam pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Memang cuma itu tempatnya kita bisa melakukan apa yang kita punya, apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa membawa apapun kepada Tuhan. Mau taruh di mana? Mau dipersembahkan di mana? Kita tidak bisa taruh seekor domba kemudian berdoa ke dinding mezbah dan tiba-tiba turun api dari langit. Tidak bisa. Ya kan? Yang mana kalau saudara bawa domba juga, kita serahkan sama koki, udah masak, bikin gulai, bikin sate domba. Nggak bisa kan? Kita mau serahkan, kita mau persembahkan langsung kepada Tuhan di mana? Ini bukan zaman perjanjian lama yang berada di bawah pemerintahan teokrasi. Kemudian mulai dari zamannya Saul berubah. Seni, boleh dikatakan seolah-olah seni teokrasi karena dia punya mau. Walaupun masih ada nabi-nabi, tapi lama-lama nabi juga tidak dengar. Akhirnya umat Tuhan semakin jauh dari Tuhan dan semakin melakukan segala hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sekarang ini kita tahu kondisinya seperti begini, kan kondisi real. Nah, itu sebabnya Tuhan menyediakan apa yang dapat kita perbuat. Perbuatlah. Makanya dikatakan dalam Kolose 3 pasal 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Tapi di mana kita perbuat? Ya di dunia. Ya di dunia. Di dunia inilah kita lakukan. Mari kita mohon Roh Kudus membantu kita, menolong kita supaya kita juga pulang dengan diganggu dengan pertanyaan ini. Tertancap di pikiran dan di hati, bagaimana akan kubalas ini? Apa yang dapat kupersembahkan? Lebih jelas dalam terjemahan lama. Jadi bagaimana akan kubalas? Bagaimana bentuknya? Ternyata apa yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan akan membalas segala kebajikannya akan datang. Berarti ada bentuknya, ada bentuk realnya di dalam kehidupan di dunia ini. Mari saudara kita renungkan.
Sejak saudara dan saya sudah menerima Kristus, sejak kita menjadi orang percaya, sejak hukuman itu dan hukuman kebinasaan dihapuskan untuk diri kita, kita masih hidup di dunia, belum masuk dalam kekekalan, memang belum menikmati apa yang masih disediakan di seberang sana. Tapi di dunia ini Tuhan menginginkan kita boleh merenungkan apa yang akan kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya akan datang. Jangan kita berkata, saya tidak punya apa-apa. Ada banyak orang di dalam Alkitab yang kita temukan tidak punya apa-apa, tapi ketika dia melakukan, dikatakan itu lebih besar daripada yang lain. Masih ingat janda miskin yang memasukkan 2 peser yang tidak dianggap oleh semua orang? Tapi Yesus berkata, janda miskin, bukan cuma janda, ditulis lagi, janda miskin ini telah memberi lebih banyak dari semua orang, karena ia memberikan seluruh hidupnya. Kita semua menerima kasih karunia Allah. Kita semua punya masing-masing yang hanya kita ketahui apa bentuknya. Kita tidak bicara duit, kita bicara segala sesuatu. Makanya saya membuat satu kalimat, pelayanan adalah pengabdian hidup dengan segenap milik. Ketika kita bicara segenap milik, jangan kita pikir cuma harta, segala sesuatu yang ada pada kita. Mungkin saudara tidak punya harta, saudara punya tenaga, saudara tidak punya ini itu dan keahlian ini itu. Disitulah kita mempersembahkan kepada Tuhan untuk kebajikannya akan kita. Apalagi kalau kita memiliki banyak hal. Kenapa sampai tua-tua sekarang ini saya masih terus belajar, apalagi gratis, sambil kerja, sambil saya cari pengetahuan yang ada, pengetahuan keterampilan, pengetahuan macam-macam. Kenapa? Supaya bisa berbuat lebih banyak, supaya bisa berbuat apa saja yang bisa dibuat. Dan itu cukup justru menolong kita. Kenapa? Karena itu investasi. Investasi di dunia, investasi masa depan. Apa sebab? Karena dikatakan siapa menabur apa saja, dia akan menuai. Jadi itu investasi. Sekarang kita lakukan. Mungkin kita tidak menabur duit, tapi kita menabur. Pokoknya kita melakukan berbuat sesuatu. Nah, saatnya kita akan terima. Di dunia ini, Alkitab berkata, ada orang-orang yang datang kepada Yesus, ada yang berkata, kami sudah meninggalkan semua Tuhan, jadi apa yang kami dapatkan? Bayangkan ini, luar biasa, terlalu arogan juga ini orang. Kami sudah meninggalkan semua Tuhan, jadi apa yang akan kami dapat? Tuhan bilang pada siapa meninggalkan ayah ibunya, ladangnya, dan ini dia akan mendapatkan 100 kali lipat di dunia ini. Saudara tahu 100 kali lipat itu berapa? 10.000%. Mari kita lakukan. Bukankah ini untuk masa depan? Kalau kita masih hidup di dunia, kalau kita sudah di seberang sana, ya tinggal menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Mari saya mengajak semua jemaat, walaupun dalam situasi kondisi apapun, kita selalu mengenang, merenungkan, menghayati kebajikan-kebajikan Tuhan. Jangan karena berbagai peristiwa yang mungkin seolah-olah tidak menyenangkan, tetapi ingat, saudara dan saya sudah diselamatkan. Itu yang kita renungkan. Kemudian kebajikan-kebajikan itu muncul setiap saat dalam hidup kita. Itu juga jangan kita lupakan. Kita bangkit berdiri.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Haleluya Yesus. segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Amin. Amin. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Haleluya Yesus. segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Amin. Dengan apa kan ku balas Haleluya. Haleluya. segala kebaikanmu. Haleluya Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu. Apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menerima persekutuan dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk menuntun kita mempersiapkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan tahu minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Kami mempercaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Naikkan syukur. Naikkan syukur kehadirannya. Beri pujian syukur kehadirannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penebusan dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang telah diutus untuk menolong kami, untuk boleh tetap berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, bahkan berbuat untuk Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami dan membawa kami meresponi setiap kasih karunia daripada Allah, supaya semuanya tidak ada yang sia-sia. Kami boleh bekerja lebih keras, kami boleh mempersembahkan persembahan-persembahan daripada kehidupan kami yang telah Engkau berikan untuk kami miliki, apapun yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan bagi kami semua berada di bidang pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan tempat bagi kami untuk boleh menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang dapat kami perbuat, dengan apa yang dapat kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah hadir pada saat ini. Mereka yang telah bersekutu dalam perjamuan yang kudus, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dan disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang sudah melayani dalam ibadah ini Tuhan. Kau memberkati mereka yang telah melayani Engkau dengan segenap hati, apapun bidang pelayanan telah Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam apapun yang menjadi keperluan pekerjaan-Mu untuk kami boleh lakukan. Terima kasih Bapak, kami juga boleh beribadah di tempat ini. Engkau memberkati yang sudah memberikan kami untuk kami boleh beribadah, dan terus juga kami serahkan akan penyelesaian pada pembangunan. Tuhan bekerja seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami juga boleh Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Terpuji nama Tuhan. Memberkati mereka yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengalihkan milik Tuhan, yang sudah mengambil bagian dalam pendanaan pembangunan apapun dan dimanapun. Tuhan kembalikan yang lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, memberkati bangsa, negara, pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh menteri dan seluruh kabinet, dan juga Tuhan seluruh jajaran aparatur pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun, semuanya Tuhan memberkati. Aparat keamanan juga Tuhan memberkati, kepolisian, TNI, semuanya Tuhan pakai untuk Tuhan melaksanakan segala tugas yang telah dipercayakan kepada mereka untuk bangsa dan negara kami. Memberkati para medis dan para dokter yang sementara bertugas di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, dan juga para pasien yang masih dirawat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Juga Tuhan pengujian terakhir daripada vaksin, Tuhan tolong semuanya agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah tangan Tuhan turun atas bangsa kami, daerah kami, kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah berlimpah atasnya. Terima kasih Bapa di sorga, dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.